Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan aku Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya sharing dan mendiskusikan ya salah satu faktor yang menurut saya Bapak Ibu ya menghambat ya salah satu faktor yang menghambat proses tumbuh kembangnya kualitas pengadaan barang jasa di Indonesia, yaitu yang terkait dengan pemungutan pajak, terutama khususnya untuk pelaku usaha yang berstatus non PKP, non pengusaha kena pajak, Bapak Ibu. Video ini akan singkat, ya, langsung ke intinya, langsung ke peraturannya. Dan Bapak Ibu silahkan apabila tidak setuju dengan apapun yang saya sampaikan, Bapak Ibu tidak ada masalah. Ya, disclaimer bahwa video ini tidak mewakili siapapun, tidak mewakili LKPP atau siapapun, Bapak Ibu. Tapi ini adalah murni kajian saya sendiri, Bapak Ibu, ya, murni analisis saya sendiri selaku pengelola pengadaan barang jasa Limadia, Bapak Ibu, bahwa pelaku non pengusaha kena pajak atau non PKP jangan dipungut PPN dan dikenakan PPh final 0,5% untuk pengadaan barang jasa. Dasar hukumnya sudah ada di situ dan nanti kita akan diskusikan. Bagi yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan sekilas, Bapak Ibu. Saya adalah Agus Arif Rahman, pengelola pengadaan barang jasa Limadia pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Ini adalah daftar beberapa portofolio yang saya ikut membantu merumuskan pada saat tahun lalu, Bapak Ibu ya, perlem 12, perlem 10, perlem 7, perlem ini perlem 1 ya, tentang pengadaan internasional, SOP ya. Saya juga ada portofolio menyusun standar operasional prosedur untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pengadaan barang jasa. Oke, sekilas ini juga Bapak Ibu izinkan saya menunjukkan, ini adalah channel YouTube saya yang bisa Anda cek, Bapak Ibu ya. Anda sebagai Pustaka Ilmu Pengetahuan di Indonesia. Ini adalah SK Probity Advisor, Bapak Ibu, Kepdep nomor 5 tahun 2021. Saya ada di nomor 26, salah satu Probity Advisor LKPP yang siap memberikan layanan pendampingan pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi Alimedia yang saya miliki tahun 2019 dan masih berlaku sampai hari ini. Ini adalah sertifikat fasilitator PBJ kehormatan yang saya dapatkan bersama dengan Kepala LKPP dan Kepala BKN pada tahun lalu ya, 2021. Bapak Ibu, ini adalah buku-buku yang saya terbitkan, Bapak Ibu. Semua buku saya ber-ISBN, terindeks ke Google Scholar, ke Google Playbook ya, Bapak Ibu. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian juga ya. Ini adalah seri buku perencanaan pengadaan yang bisa Anda dapatkan di berbagai online shop, MBS Market, Shopee, Tokopedia, atau bisa lewat admin saya, Bapak Ibu ya. Ada 3 buku seri yang bahkan kita bungkus menjadi satu seri ya. Kalau Anda beli satu set begini lalu lebih murah, Bapak Ibu ya, gitu. Oke, ini juga buku baru juga ini, Bapak Ibu ya, buku kerja PPK, di mana saya merombak 90% isinya, Bapak Ibu. Buku kerja PPK khusus untuk pengelolaan kontrak versi Perpres 12 tahun 2021. Inilah channel blogger saya, ariftukbisa.blogspot.com. Ini adalah beberapa buku yang saya tulis untuk Pusdiklat LKPP kompetensi level 4 dan level 3, Bapak Ibu. Oke, itu sekilas perkenalan. Oke, kita ke sini, Bapak Ibu ya. Kita nggak banyak slide. Slide-nya cuma satu ini saja, Bapak Ibu. Yang ingin kita tunjukkan adalah meluruskan apa yang selama ini masif terjadi di hampir seluruh instansi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Bahwa PPK dan bendaharawan untuk memungut pajak itu tidak melihat status pelaku usahanya itu PKP atau non PKP. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Sehingga apapun yang terjadi, akhirnya apapun dipungut PPN dan PPh. Apapun dipungut PPN dan PPh, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita luruskan, Bapak Ibu ya. Izin ya, apabila ini salah video ini, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Silahkan berkomentar di bawah. Saya ada dasar hukum untuk menjelaskan ini semuanya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2010 Jungto Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Saya sampai kumpulkan Bapak Ibu, nanti Anda bisa download di eh, link Google Drive yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Anda bisa download, ada 3 peraturan yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah PMK 68 ini Bapak Ibu. PMK 68 tahun 2010 ya. Dan PMK ini masih berlaku Bapak Ibu. Anda bisa cek di website Kementerian Keuangan, PMK ini tidak dicabut. Hanya saja PMK ini ada dirubah sebagian ketentuannya di PMK 197. PMK 197 tahun 2013. Bapak Ibu, tentangnya sama ya, tentangnya sama. Oke, ini tentangnya sama, yaitu tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Ini juga sama. Bapak Ibu, PMK 197 ini adalah merubah PMK 168, PMK 68 tahun 2010, Bapak Ibu, perubahan. Jadi ini Bapak Ibu tidak mencabut ya, tidak mencabut PMK 68 2010. Bapak Ibu. PMK 2013 ini. Nah, yang ingin kita tunjukkan di sini Bapak Ibu, saya ke intinya saja, yaitu kalau di PMK 68 2010 batasan pengusaha kecil itu adalah 600 juta di sini, ya, beredar berusia tertentu. Akan tetapi di tahun 2013 PMK yang 197 2013 dirubah dari 600 juta menjadi 4,8 miliar, Bapak Ibu. 4,8 miliar. Yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu di sini adalah di pasal 1 ini ya. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu adalah definisi pengusaha kecil. Jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana salah satu adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Pengertian tahun buku sebagian besar tahun adalah tahun kalender. Ini adalah pasal 1, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan, PMK 68 ini tidak dihapus. PMK 197 ini ada merubah sebagian pasal, ya, merubah sebagian pasal. Yang seperti ini, pasal 1, kemudian loncat pasal 4 dan seterusnya, ya, seperti itu. Kita karena di pasal 2 dan pasal 3 tidak dirubah dong, tidak. Kita baca yang pasal 2-nya, yaitu di PMK 68-nya, Bapak Ibu. Kita lihat, pasal 2 tidak dirubah ya di PMK 197. Jadi di PMK 68 2010 pasal 2-nya berlaku, dan ini yang harus kita sampaikan untuk seluruh PPK dan bendaharawan di seluruh Indonesia Bapak Ibu, dan termasuk para auditor ya, baik auditor internal maupun auditor BPK Bapak Ibu. Izin menyampaikan ini ya. Silakan bantah misalkan peraturan ini apakah ini benar atau salah, silakan. Saya hanya membacakan apa yang ada Bapak Ibu. Bahwa pengusaha kecil sebagaimana pada pasal 1 tadi tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tidak memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN atas penjualan barang mewah, PNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan JKP yang dilakukannya. Saya kira pasal 2 ini sudah sangat jelas dan tidak ada ambigu Bapak Ibu. Ya, tidak ada ambigu. Jadi yang omsetnya tidak sampai 4,8 miliar ya, karena sudah dirubah di PMK 197, maka dia tidak wajib Bapak Ibu melaporkan, tidak wajib ya. Bisa tapi nggak wajib ya untuk memungut, menyetor, melaporkan PPN Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi ini saya tujukan kepada transaksi pengadaan barang jasa yang sifatnya pengadaan langsung lah ya, yang pengadaan langsung yang kemungkinan besar lah ya, kemungkinan besar baik itu belanjanya di toko daring atau belanjanya di toko real langsung ya Bapak Ibu ya, di perorangan, pelaku usaha perorangan begitu ya. Itu saya sangat meyakini Bapak Ibu, itu tidak akan sampai omsetnya 4,8 miliar Bapak Ibu. Dan Anda bisa cek di apa namanya di Google ya, di googling lah, Anda googling aja perbedaan. Nah ini misalkan gini,
Cek aja Bapak Ibu, berbagai macam tulisan dan lain sudah sangat jelas dan tidak bisa dibantah ini Bapak Ibu. Tidak bisa dibantah. Sangat jelas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya. Anda bisa cek dengan kata kunci perbedaan PKP dan non PKP dan juga kata kunci PPH final. Ya, kita lihat PKP non PKP. Jelas di sini Bapak Ibu. Ya. Jelas di sini perbedaan PKP dan non PKP ini atasannya adalah Undang-Undang 42 2009 Bapak Ibu ya. Kemudian dan seterusnya ini Bapak Ibu jelas ya, berbagai macam artikel juga membenarkan hal ini Bapak Ibu. Ini pajakku.com ini adalah afiliasi dari Kementerian Dirjen Pajak ya, setahu saya ya Bapak Ibu ya. Dan jelas bahwa intinya adalah ini kita kembali ke aturan ya Bapak Ibu ya. Saya tegaskan lagi Bapak Ibu. Pengusaha kecil ya, yang sebagaimana dimaksud pasal 1 sehingga yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar tidak wajib memungut PPN dan jangan dimungut, menyetor, melaporkan terkait dengan PPN. Jadi jangan dipungut PPN, PPN-nya 0 Bapak Ibu kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Nah, bagaimana membuktikan bagaimana dokumentasinya bahwa dia itu adalah non PKP? Praktek benarnya Anda bisa lihat Bapak Ibu di toko daring malahan ya. Seperti yang dilakukan oleh toko saya sendiri Bapak Ibu. Saya bisa sharing surat. Jadi cukup dengan surat pernyataan saja Bapak Ibu. Surat pernyataan saja. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini surat pernyataan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Surat pernyataan seperti ini saja. Anda bisa bikin seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya surat pernyataan toko buku saya Bapak Ibu. Ya, toko buku saya yang ada di MBIS Market ini ya. Di MBIS Market, kemudian ini bisa cek nih Bapak Ibu ya. Statusnya adalah non PKP di MBIS Market atau di di Tokopedia, di Shopee ya, ini ya di MBIS Market seperti ini ya. Toko buku saya ada di MBIS Market atau di Shopee, di Tokopedia seperti ini Bapak Ibu. Di Shopee ya. Di Tokopedia juga ada seperti ini ya. Ini saya manajer saya Bapak Ibu itu membuat surat pernyataan ini ya. Ya, dengan ini bla 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 ini ya, adalah bukan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud undang-undang PPN. Adapun alasan kenapa perusahaan kami masih non PKP dikarenakan omset bruto kami sampai dengan surat ini dibuat masih di bawah 4,8 miliar dan kami akan menginformasikan kepada pembeli apabila status kami sudah menjadi PKP yang dikarenakan omset bruto kami sudah lebih dari 4,8 miliar. Oleh karenanya terhadap penjualan, penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan pembeli tidak dapat menerbitkan faktur pajak ya. Tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Apabila di kemudian hari terdapat pajak terutang dan sanksi atau denda yang ditagihkan kepada kantor pajak kepada pelaku usaha atas transaksi ini, maka pembeli dapat menagihkannya kepada pelaku usahanya. Demikian surat pernyataan. Seperti ini saja Bapak Ibu. Ya, surat pernyataan non PKP. Cukup seperti ini saja. Ini contoh kalimatnya saja. Silakan Anda bisa tiru kalimat ini, kalimat sederhana seperti ini saja Bapak Ibu. Dan itu sudah diklaim menjadi PKP Bapak Ibu. Kenapa sih kebijakan ini ada Bapak Ibu? Kebijakan ini ada ya. Itu ya karena untuk karena untuk memudahkan sebagai berarti kebijakan relaksasi pajak Bapak Ibu. Dan inilah Bapak Ibu, Anda tahu Bapak Ibu, ini adalah kebijakan relaksasi pajak yang akan membuat ya pelaku usaha di luar sana yang real pelaku usaha yang bukan bendera ya berminat untuk bertransaksi dengan pemerintah Bapak Ibu. Saya ada di Asosiasi Vendor Indonesia untuk melakukan pembinaan pelaku usaha di Indonesia Bapak Ibu. Anda tahu salah satu keluhan mereka Bapak Ibu ya, berbisnis dengan pemerintah ribet, benar atau tidak? Berbisnis dengan pemerintah ribet, apa-apa potong PPN, apa-apa pungut PPN, PPN semuanya, hanya beli gorengan 100 ribu aja PPN, hanya beli 10 rem kertas aja PPN gitu. Nggak lihat pelaku usahanya itu PKP atau non PKP ya. Selepas dari video ini, saran saya, rekomendasi saya Bapak Ibu, Anda identifikasi ya, ada identifikasi pelaku usaha yang Anda akan
berkontrak nantinya, Pak, atau Anda akan bertransaksi, apakah dia itu PKP atau non PKP. Kalau dia ternyata non PKP, suruh buat begini saja Bapak Ibu, suruh buat begini saja, surat pernyataan Anda pegang untuk jadi pertanggungjawaban audit nanti, sehingga dan seterusnya permintaan pembayarannya tidak lagi dipungut PPN. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya, loh kan negara dapat dari mana dong Pak? Kan PPN ini penting Pak buat negara Pak, untuk bayar gaji, untuk pembangunan, untuk APBN, APBD dan sebagainya. Oh Bapak Ibu, jangan salah menilai Bapak Ibu. Ya, negara sudah mendapatkan banyak dari pemungutan PPN ini. Karena PPN dipungut setiap rantai pasok Bapak Ibu. Benar atau tidak? PPN dipungut setiap rantai pasok. Saya contohkan laptop saja misalkan. Laptop dari pabrikannya ke distributor, ada kena PPN enggak? Pasti kena. Ya, karena distributor itu rata-rata bisa dikatakan dia sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Sehingga bisa bisa dipungut yang namanya bisa dikeluarkan namanya faktur pajak, Bapak Ibu. Ya, ingat PPN itu dipungut atas faktur pajak. Ya tidak? Kalau tidak ada faktur pajak tidak ada PPN kan? Kita asal aja mau PPN faktur pajaknya belum ada atau kagak ada atau ngarang-ngarang aja. Bapak Ibu, yang bisa mengeluarkan faktur pajak adalah PKP, pengusaha kena pajak, yang bisa mengeluarkan faktur pajak. Anda bisa cek di peraturan-peraturan tadi Bapak Ibu. Ya, itu. Yang bisa memungut adalah sekali lagi adalah faktur pajak. Nah, dari pabrikan ke distributor kena PPN enggak? Insya Allah kena, dan itu jumlahnya besar Bapak Ibu. Ya, karena pabrikan memproduksi sebuah produk seperti laptop ini ya misalkan ya, dia sekali bikin kan banyak dan itu PPN-nya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan bukan cuma PPN, distributor ke agen atau agen ke distributor misalkan, atau bolak-balik gitu ya, seperti itu, kena PPN lagi nggak? Pasti kena, biasanya kena Bapak Ibu, karena level rantai pasok distributor, agen itu status dia adalah pengusaha kena pajak, sehingga setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dia dipungut PPN, kena, dan itu nilainya banyak, besar sekali Bapak Ibu, multiplier di seluruh sektor usaha, sektor bisnis Bapak Ibu. Ya, sekarang agen ke reseller kena enggak? Nah, kalau sudah rantai pasoknya reseller belum tentu Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang namanya pengecer. Reseller sama pengecer sama saja ya, tapi bisa jadi reseller masih ke pengecer lagi misalkan, Bapak Ibu, kena PPN enggak? Ya itu harus lihat dulu Bapak Ibu. Ya, harus lihat dulu. Saya contohkan lagi, gampang lah, kertas misalkan ya, kertas misalkan Bola Dunia atau Sinar Dunia seperti itu ya, dari pabrikannya ke distributor ke pengecer agen ya, ke agen distributor misalkan ya, kemudian ke pengecer reseller ya, sampai ke toko-toko ATK kecil-kecil itu Bapak Ibu, berapa PPN sudah diambil sudah dipungut sama pemerintah, sudah banyak Bapak Ibu ya. Sehingga jangan sampai pemerintah masih memungut lagi PPN di rantai pasok yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar Bapak Ibu. Sekali lagi, pemerintah sudah mendapatkan PPN itu banyak sekali dari rantai pasok atas Bapak Ibu, yang statusnya adalah merupakan pengusaha kena pajak, yang bisa mengeluarkan faktur pajak sehingga bisa dipungut PPN, begitu ya. Nah, pemerintah ya jangan lagi, kita sebagai PPK dan sebagai bendaharawan jangan memungut lagi PPN untuk rantai pasok di atasnya yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Dasar hukumnya sekali lagi sudah sangat jelas Bapak Ibu, tadi ya sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya. Omset pengusaha kecil itu batasnya adalah 4,8 miliar, dan menurut pasal 2 jelas di sini tertulis Bapak Ibu adalah tidak wajib Bapak Ibu ya memungut, menyetor, melaporkan PPN gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang perusahaan kecil-kecil ini negara dapatnya dari mana dong? Nah, negara sudah membuat ketentuan sendiri Bapak Ibu untuk mensimplifikasi pemungutan pajak dari pengusaha-pengusaha baik pribadi maupun badan usaha untuk yang kecil-kecil ini Bapak Ibu, yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar. Melalui apa? Melalui ini Bapak Ibu ya, ini melalui ini nih. Nah, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini yang berlaku terakhir ya Bapak Ibu ya. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bapak Ibu, ya, ini ada, silakan, nanti ada beberapa halaman, saya akan kutip yang utama-utamanya aja Bapak Ibu. Kalau dulu ya, kalau dulu Anda bisa juga cek di berbagai macam artikel dengan keywordnya adalah PPh final non PKP. Ya, seperti ini ya, saya buka artikel dari pajakku.com ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah afiliasinya Dirjen Pajak, sepanjangnya saya tahu Bapak Ibu, pajakku.com, dan artikelnya sangat terpercaya Bapak Ibu. Ya, dan Anda bisa cek di artikel-artikel yang lain juga Bapak Ibu ya. Omset ini seperti ini ya. Yang udah jelas ketentuan-ketentuan perpajakan untuk non PKP adalah kita memungutnya, pemerintah memungutnya dari PP ini Bapak Ibu. Dari PP ini besar, ini dia, 0,5% dari omset. 0,5% dari omset. Oke. Ini ya Bapak Ibu. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajaknya adalah 0,5% dari omset. Ya, 0,5%, dan ini Anda bisa lihat ketentuan-ketentuan lainnya ya, termasuk pengecualian-pengecualiannya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, pengusaha kecil itu dikenakannya ini Bapak Ibu, PPh final. Ini adalah untuk mensimplifikasi, dan pemerintah tentunya sudah dapat banyak. Ya, kalau misalkan Anda beli gorengan 100.000 tadi, kalau 1 juta nggak sampai kena lah ya. Anda misalkan beli catering habisnya 5 juta misalkan gitu, kenakan PPh. Ya, kenakan PPh final gitu ya Bapak Ibu ya. PPh-nya adalah PPh final dikenakannya. Ya, bukan PPh yang seperti biasanya itu Bapak Ibu. Karena ini berlaku, sekali lagi berlaku untuk pelaku usaha yang kecil yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Ya, karena kata 4,8 miliar juga terulang lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, dan ini termasuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yang berbentuk badan usaha ya Bapak Ibu, termasuk semua ya yang menerima atau memperoleh penghasilan di pasal 3 ya dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar ya dalam 1 tahun pajak. Ya, jelas pasal 3 ini Bapak Ibu ya, dan hal-halnya silakan Anda pelajari sendiri di PP 23 2018 ini Bapak Ibu. Kesimpulan saya Bapak Ibu, sekali lagi, yang pertama ada 2 isu penting yang diangkat di sini. Untuk transaksi-transaksi pengadaan langsung ya, transaksi Bapak Ibu, atau transaksi-transaksi yang bukan pengadaan langsung pun Bapak Ibu. Pesan saya Bapak Ibu, lihat dulu kalau Anda bertransaksi atau berkontrak ya, lihat dulu pelaku usahanya PKP atau non PKP. Kalau apalagi yang pengadaan langsung, apabila nanti toko yang Anda mau gunakan untuk bertransaksi status dia adalah non PKP, maka sejak dari HPS jangan ada PPN, tapi langsung aja PPh final aja 0,5% Bapak Ibu. Ya, biar sejak awal tidak salah. Ya, jadi PPN itu Bapak Ibu ya, PPN itu harus lihat dulu dalam mengenakan PPN untuk HPS. Anda harus lihat dulu potensi pelaku usaha yang akan berkontrak atau bertransaksi dengan kita ini statusnya PKP atau non PKP. Dilihat dari mana Pak? Ya dilihat dari nilai transaksinya dong. Kalau niatnya sudah pengadaan langsung ya, toko daring pengadaan langsung Bapak Ibu, ya sudah, berarti itu kemungkinan besar itu adalah non PKP. Apalagi niatnya nanti mau beli di toko ATK situ misalkan, mau beli di toko di catering Ibu A misalkan, seperti itu. Kalau sudah kita tahu nanti pelaku usaha yang akan kita jadikan, akan kita bertransaksi atau berkontrak itu statusnya adalah non PKP, maka sejak awal HPS ya sudah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan, yaitu langsung PPh final Bapak Ibu, tanpa PPN. Ya, mungkin Anda kaget mengenai hal ini karena saya tahu ini masif Bapak Ibu ya. Dan ini menurut saya menjadi faktor yang menghambat Bapak Ibu ya. Faktor yang menghambat karena pelaku usaha di luaran sana ya, usaha-usaha catering, usaha-usaha toko-toko yang toko elektronik misalkan, malas Bapak Ibu kontrak dengan pemerintah. Apa-apa pungut PPN, sementara dia sendiri omsetnya nggak sampai 4,8 miliar Bapak Ibu. Ya, sementara dia dia kulaan, apa dikira Bapak Ibu toko-toko elektronik itu yang omsetnya nggak sampai 4,8 miliar, apa dikira dia kulaan ke distributor atau ke agen rantai pasok di atasnya, dia nggak kena PPN Bapak Ibu.
Bisa jadi kena Bapak Ibu. Ya karena dia kulaan sama agen atau distributor yang statusnya PKP gitu. Ya. Anda beli kena PPN lagi gitu. Benar-benar apa sekali. Itulah Bapak Ibu, double PPN kita ini. Double PPN. Ya, pemerintah sudah mendapatkan banyak dari 0,5% omset itu sudah berapa? Walaupun sifatnya adalah self declare, Bapak Ibu. Self account. Ya, dihitung-hitung sendiri. Tapi kan lumayan, Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk para PPK dan bendaharaan, sekali lagi poin saya pertama adalah identifikasi pelaku usaha yang nanti akan Anda kontrak atau Anda bertransaksi status dia. Kalau dia non PKP jangan dipungut PPN. Kemudian pungut dia langsung saja PPh final Bapak Ibu, langsung. Di aplikasi SPM-nya juga langsung PPh final Bapak Ibu, 0,5% dari yang nilai transaksi ya. Seperti itu. Biar itu memudahkan dia juga, pelaku usaha juga Bapak Ibu. Oke, Anda bisa silahkan Anda pelajari yang ada di sini. Kalau mau berargumentasi silahkan Anda di kolom chat komen Bapak Ibu. Niat saya baik adalah Bapak Ibu untuk membangun ekosistem pengadaan barang jasa yang lebih konstruktif Bapak Ibu, sehingga yang hadir di dalam proses pengadaan barang jasa, penyedia yang hadir untuk pemerintah bukan bendera. Penyedia yang hadir untuk pemerintah bukan bendera Bapak Ibu. Anda tahu Bapak Ibu praktek pinjam bendera itu dari mana asal usulnya Bapak Ibu? Asal usulnya ya karena kebiasaan kita mengut PPN ini Bapak Ibu. Bendaharawan mengut PPN karena yang dicari faktur gitu. Ya. Anda kalau Anda lihat PMK 190 2012 yang sudah ada jungtono PMK berapa itu saya lupa Bapak Ibu. Ya. Ketentuan terkait dengan dokumentasi pembayaran Bapak Ibu. Jangan Anda melihat item-itemnya saja, lihat di bawahnya itu, bahwa itu adalah harus melihat ketentuannya berlaku Bapak Ibu. Misalkan di situ berbunyi faktur. Ya, kalau memang statusnya adalah non PKP berarti syarat faktur itu nggak dipakai. Pak, transaksi harus pakai faktur, ya nggak dipakai Pak. Kalau transaksinya Anda dengan non PKP berarti nggak pakai faktur. Ya, Anda selalu lihat membaca pasal itu harus utuh Bapak Ibu, harus utuh. Ya, dokumentasi pembayaran. Selalu ada kalimat kata-katanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasti ada kata-kata itunya Bapak Ibu. Itu sudahlah kalimat generik yang hampir ada di seluruh peraturan-peraturan yang strategis seperti ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau ada bunyi katakanlah faktur, Anda jangan terus mengartikan bahwa berarti setiap transaksi dengan pemerintah pasti harus ada fakturnya. Ya tidak harus Pak. Kalau dia bertransaksi dengan non PKP, maka kita harus melihat, maka kita merujuk ke PN sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu apa? PMK 68 2010 jungto PMK 197 2013. PPh gimana Pak? PPh pakai PPh final berdasarkan PP 23 2018. Pasti di kalimatnya itu ada kalimat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk para auditor juga. Mohon ini Bapak Ibu ya bisa dicek ya Bapak Ibu ya, bisa menjadi bahkan mungkin bisa diangkat temuan apabila ternyata bendaharawan atau PPK memungut PPN untuk transaksi-transaksi yang terhadap pelaku usaha yang PKP, karena inilah yang menghambat pembangunan kita Bapak Ibu. Ya, akhirnya penyedia yang hadir untuk berkontrak bertransaksi dengan pemerintah bendera. Karena apa? Ya karena nyari faktur itu tadi. Padahal belinya cuma transaksi ATK yang nilainya nggak hanya 70 juta, 80 juta gitu. Di toko ATK gitu, seperti biasa di toko ATK yang omset dia toko itu nggak sampai 4,8 miliar Bapak Ibu. Yang omsetnya nggak sampai 4 miliar tapi cuma toko-toko, belum tentu Bapak Ibu. Ya, yang toko-toko di ruko-ruko itu di era pandemi seperti ini Bapak Ibu. Itu rasanya sulit Bapak Ibu. Anda bisa cek di artikel yang tadi ini Bapak Ibu ya. Di era pandemi seperti ini sekarang nih Bapak Ibu ya, ini ya. Dalam dunia bisnis, pemasukan pengusaha belum tentu selalu stabil dan meningkat. Terkadang ada beberapa kondisi seperti pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan omset. Bagi pengusaha yang omsetnya turun hingga di bawah 4,8 miliar setahunnya, diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Yang tadi sudah dikukuhkan, bisa permohonan dicabut Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda hanya akan dikenakan PPh final, dan PPh final tentu Anda harus jujur ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Dengan seperti itu semoga ini para pelaku usaha yang beneran ya, yang toko-toko yang beneran itu Bapak Ibu ya, bukan bendera. Bukan bendera cuma cuma kertas doang, bis itu buat cair beli di toko beneran gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Itulah praktek-praktek pinjam bener, kita berangus. Ya, kita luruskan lagi aturan-aturannya. Ya, hal-hal yang masif seperti ini kita luruskan. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ini Bapak Ibu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Niat saya baik, Bapak Ibu. Mungkin Anda wah ini nanti bisa penerimaan pajak bisa berkurang dengan gara-gara video ini. Ya tidak Bapak Ibu. Ya tidak berkurang dong. Bapak Ibu, saya justru kalau alasannya misalkan itu untuk penerimaan untuk bayar gaji ASN, malah justru saya justru sedih Bapak Ibu. Ya, misalkan begitu, saya justru sedih karena apa? Karena pemerintah memungut pajak PPN bukan atas haknya Bapak Ibu. Karena menurut ketentuannya seharusnya tidak dipungut PPN untuk rantai pasok yang di bawah, yang reseller pengecer, yang kemungkinan besar omsetnya nggak sampai 4,8 miliar. Justru saya menganggap malah itu zolim malahan seperti Bapak Ibu, karena kita mengungut ke pelaku usaha yang bukan haknya kita. Toh pemerintah sudah dapat di rantai pasok yang di atasnya banyak lagi, sudah banyak loh. Pabrikan itu kalau bikin produk kan dia langsung banyak Pak, padahal belum tentu laku. Tapi PPN sudah pasti kena di tangan pemerintah, iya tidak Bapak Ibu? PPN sudah pasti kena di tangan pemerintah, ya. Dan semoga ini juga bisa justru meningkatkan pendapatan pajak kita dengan kesadaran untuk untuk memungut PPh final ini 0,5%, setengah persen, pokoknya yang non PKP itu 0,5%, sehingga potensi ini Bapak Ibu menjadi lebih tersebar, lebih banyak. Justru itu sedikit-sedikit tapi banyak gitu loh, baru 0,5% Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah dikorting dari PP yang sebelumnya ya, PP nomor berapa itu saya lupa ya. Yang sekarang yang digunakan adalah PP yang baru ini Bapak Ibu, yaitu PP 23 2018, nilainya adalah bukan 0,5% lagi, bukan 1% lagi, tapi 0,5%, 0,5% dari omset brutonya, kotornya. Itu ya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, insya Allah ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan ekosistem kualitas pengadaan barang jasa, dan berharap dengan video ini pelaku usaha di Indonesia berkenan Bapak Ibu, berkontrak, bertransaksi dengan pemerintah. Ayo pelaku usaha, berikan kontribusi Anda kepada pemerintah sebagai bagian dari pembangunan dengan menyediakan barang dan jasa yang terbaik dan kualitas yang terbaik, layanan yang terbaik, sehingga itu bermanfaat buat sebesar-besar kemakmuran rakyat Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.